minyak pelet, puasa, dan kodam. Mana efek peletnya yang paling kuat? Nah, beginilah jawabannya. Salam harmonis sahabat pengasihan dimanapun Anda berada. Semoga keberkatan Tuhan selalu menyertai Anda semua ya. Nah, untuk bisa mendapatkan pelet ada banyak cara yang bisa ditempuh. Bisa dengan memanfaatkan minyak tertentu, bisa dengan berpuasa dahulu, bisa pula dengan memanfaatkan kodam. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang bisa menghasilkan efek pelet paling ampuh? Nah, sebelum kita membahas mengenai hal ini dengan lebih detail, alangkah baiknya apabila kita mengerti terlebih dahulu mengenai apa itu minyak pelet, apa itu puasa, dan apakah itu kodam. Semoga dengan menganalisa ketiga elemen di atas memungkinkan Anda untuk bisa menentukan sendiri efek pelet mana yang paling besar. Namun sebelum Anda melanjutkan, silakan klik tombol subscribe di bawah ini dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Nah, mari kita bahas sekarang. Anda bahwa ketika para leluhur Jawa menciptakan pelet, itu terinspirasi oleh kehidupan para hewan ketika berusaha untuk mengikat betina. Karena hewan selalu mengeluarkan aroma-aroma yang khas dari dalam tubuhnya. Nah, aroma yang berasal dari keringat tersebut bisa membuat si betina menjadi meningkat birahinya. Sebenarnya kasus aroma keringat ini bisa ditemukan oleh para leluhur Jawa pada beberapa hewan seperti kijang gunung, musang, burung, dan yang lainnya. Dan ternyata cara ini sangat efektif untuk memikat hati para betina pada saat itu juga. Efek yang ditimbulkan biasanya adalah menaikkan birahi betina. Nah, pada hewan-hewan tertentu, efek yang ditimbulkan bisa berupa rangsangan dan daya tarik yang sangat kuat sehingga para betina ingin selalu menempel pada si jantan. Hal inilah yang mengajarkan para leluhur Jawa untuk mendayagunakan aroma-aroma tertentu sebagai salah satu solusi untuk mengikat hati lawan jenis. Dan akhirnya ditemukanlah minyak pelet. Untuk minyak pelet sendiri itu ada berbagai macam. Bisa minyak pelet mani gajah, minyak pelet semar mesem, ada juga minyak pelet bulu perindu. Nah, untuk manfaatnya sendiri sudah pernah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah pelet yang harus dilakukan dengan mengamalkan puasa tertentu atau puasa pelet. Pelet dengan mengamalkan amalan puasa tertentu ini tercipta atas dasar kebiasaan masyarakat pada masa lampau yang mana ketika ingin mendapatkan sesuatu atau ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka cenderung akan lebih suka nyepi atau menyendiri dan cenderung kehilangan nafsu makan. Nah, kebiasaan tersebut inilah yang seringkali menghasilkan sebuah pencerahan dan juga solusi bagaimana cara untuk mengurai permasalahan yang dihadapinya. Ada juga yang bisa mendapatkan secara tiba-tiba atau juga yang membutuhkan proses sehingga orang zaman dahulu terbiasa nepi dengan keadaan lapar untuk menjernihkan pikirannya supaya bisa mendapatkan pencerahan untuk menguraikan segala permasalahan atau kesulitan hidup yang dihadapinya. Nah, kebiasaan ini juga didukung dengan adanya mitos dan juga legenda yang mana kisahnya ada seorang anak manusia yang hidup sebatang kara dengan penuh derita. Kemudian dia pun berjalan tanpa tujuan hingga tiba di sebuah hutan yang sangat angker. Nah, anak manusia itu mau tidak mau harus melawan ketakutannya akan bahaya yang harus dihadapinya. Dalam kondisi seperti ini, dia pun tidak tahu harus bagaimana, hingga akhirnya mencari tempat yang aman untuk menyepi di sana. Akhir cerita, dalam lelaku nyepinya itu didapatkanlah pertolongan dari sosok gaib berupa sosok yang mirip sekali dengan genderuwo yang kemudian diajarinya berbagai macam ilmu-ilmu ampuh dan rahasia serta mantra-mantra sakti. Selain diajari berbagai ilmu dan mantra sakti, anak manusia itu juga dibekali sarana berupa jimat dan juga berupa minyak pelet sehingga ketika dia keluar dari dalam hutan itu, nasib yang semula suram, buruk dan juga penuh derita menjadi sukses luar biasa. Para leluhur Jawa pada zaman dahulu juga sangat mengenal kisah ini dengan kisah Jaka Sasana. Kemudian dari sinilah para leluhur Jawa meyakini bahwa lelaku puasa dan nepi bisa membawa keberkahan tersendiri bagi pelakunya. Bahkan ada juga yang percaya bahwa lelaku nepi dan juga puasa itu bisa meningkatkan energi spiritualitas dari dalam diri seseorang. Kemudian yang ketiga adalah pelet yang memanfaatkan kodam sebagai sumber energinya.
Ada cukup banyak jenis pelet yang mana di dalamnya terdapat mantra-mantra tertentu. Nah, mantra inilah yang sebenarnya berfungsi untuk memerintahkan khodam agar bersedia membantu pengamalnya. Beberapa mantra itu juga diperintahkan khodam tersebut untuk masuk melalui gerbang atau misfi, kemudian mengacak-acak nafsu target di dalam mimpinya. Bisa berupa buaian asmara yang penuh dengan kasih dan rasa cinta yang tiada tara. Makhluk khodam itu akan menjadi wujud pelaku untuk membujuk secara langsung dan merayu hati target, sehingga mempengaruhi kondisi kejiwaan target melalui mimpinya. Itulah mengapa para sahabat leluhur Jawa harus hati-hati ya ketika mengamalkan jenis pelet yang memanfaatkan makhluk halus sebagai sumber energinya, karena salah-salah malah bisa berakibat fatal. Di sini Anda bisa menilai mana yang ampuh dan baik menurut pribadi Anda masing-masing dan mana yang harus Anda tinggalkan. Kami di sini memang tidak mendorong Anda untuk memanfaatkan pelet. Kami hanya ingin menambah wawasan Anda dan menambah informasi Anda mengenai dunia pelet dan juga pengasihan. Nah, untuk keputusan memanfaatkan atau tidak itu semua mutlak ada di tangan Anda. Namun, sahabat pengasihan, kami menyarankan untuk selalu hati-hati ketika Anda memang hendak memanfaatkan pelet sebagai sarana pendorong spiritual asmara Anda. Semoga video di atas memberikan manfaat dan wawasan Anda mengenai dunia pelet dan juga dunia pengasihan. Jangan lupa, silakan Anda like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai dunia pelet dan juga dunia pengasihan asli warisan leluhur Jawa. Salam harmonis dari sahabat pengasihan.